begitu kami dapat kesempatan untuk mewawancarai Pak Dahlan Iskan untuk yang kedua kalinya, saya menyadari bahwa ini nanti kondisinya tidak mungkin bakal ideal. Saya itu mengambil wawancara Mas Rifki dengan Pak Dahlan Iskan itu dalam kondisi jalan dan mundur dan kenceng, karena Pak Dahlan Iskan itu pas itu jalannya kenceng juga, jadi lumayan kewalahan sih mengimbangin jalannya yang tepat itu. Pengalaman untuk syuting dengan Pak Dahlan Iskan di Monas itu sangat challenging sekali karena masih harus bawa kamera, masih jalan. Kemudian saya tidak bisa membayangkan bagaimana Mas Sofi harus mengambil angle sambil berlari-lari dan meresikokan nyawa karena cukup banyak aral merintang begitu ya, sambil berjalan mundur, kemudian menyeberangi jalan juga. Tetapi apapun selalu worth it kalau kita bisa mewawancarai Pak Dahlan Iskan, dan kami akan menyajikannya untuk Anda di program ini. Terima kasih, mau melanjutkan wawancaranya. Berapa menit tadi Pak kira-kira Pak? Apa itu? Olahraganya Pak? 1,5 jam. 1,5 jam? Ya. Itu kalau sudah kebiasaan nggak capek ya Pak ternyata ya Pak ya? Ya, ini 1 jam lagi juga masih kuat. Oh, 1 jam lagi masih kuat. Tapi kan nggak boleh. 1,5 jam itu udah bagus lah. Terlalu lama nggak baik. Namanya exhausted nanti. Ya. Terlalu kelelahan ya. Padahal BUMN itu kan sebenarnya banyak yang mati suri sebelumnya Pak, bahkan cenderung sekarat. Bapak bisa memberikan gambaran lagi mana-mana saja yang tadinya sekarat, kemudian Bapak bisa menaruh orang yang tepat sehingga bangkit dari kubur itu Pak? Cukup banyak ya. Ada satu perusahaan perkapalan di Makassar, namanya IKI, Industri Kapal Indonesia. Yeah. Nah itu sudah 2 tahun mati. Karyawannya sudah nggak gajian lebih dari 2 tahun. Baik. Kemudian ya sebangsa gitu. Nah sekarang udah kewalahan menerima order. Jadi udah ramai sekali, udah laba. Kemudian perikanan Indonesia juga begitu, perikanan Nusantara juga begitu, banyak ya. Itu yang Bapak lakukan sebenarnya Pak ya, atau katakanlah apa sih Pak yang salah sebelumnya sehingga waktu itu bisa? Tapi ada juga beberapa yang belum berhasil diangkat karena memang sudah terlalu parah. Tampan ya, Buaisa, mangit ya, Buaisa. Nah, misalnya Merpati itu juga sampai sekarang belum bisa diselamatkan. Baik. Karena memang persoalannya luar biasa besar. Utangnya aja ketika saya jadi menteri itu sudah 6,6 triliun misalnya. Memang masih kita usahakan terus. Kemudian apalagi yang sulit, terutama Merpati lah yang masih sangat sulit. Tapi kalau misalnya berdikari yang di bidang peternakan sekarang udah bagus. Biasanya dulu itu kelemahan di manajemen biasanya, karena memang BUMN ini beda dengan swasta. Swasta itu mengambil keputusan bisa cepat. Kalau BUMN? Kalau BUMN birokrasinya luar biasa, terutama di masa lalu. Dan banyak yang mengambil keputusan itu dulu kan tidak memahami bisnis, sehingga antara keputusan dan tuntutan bisnis itu bisa berbeda. Apapun perusahaan BUMN itu kan perusahaan, sehingga keputusan-keputusan sebaiknya ya keputusan yang sesuai dengan kaidah-kaidah perusahaan. Nah di masa lalu kan keputusannya banyak dipegang oleh birokrasi, sehingga belum tentu cocok. Nah, untuk umumnya di situ penyebabnya. Baik. Ya. Sebenarnya sederhana ya Pak ya. Bapak ini sudah berarti dari 2009 ya Pak? Saya sekarang 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Birokrasi menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, memang birokrasi punya agamanya sendiri, birokratis, lambat, kemudian... Beda agama ini bisa disatukan atau memang harus sedikit sikut-sikutan gitu Pak? Birokrasi seperti itu, tapi sebetulnya karena dunia sudah semakin modern, teknologi sudah semakin modern, seharusnya tetap bisa direformasi. Sehingga reformasi birokrasi itu betul-betul satu keharusan yang tidak bisa tidak gitu, reformasi birokrasi. Nah sampai sekarang reformasi birokrasi itu yang masih belum berhasil. Baik. Ketika Bapak melihat sebuah perusahaan BUMN begitu Pak sekarat, itu bukannya kalau Bapak ingin membangkitkan itu
akan membutuhkan tenaga ekstra. Lebih baik bikin baru dan yang lain-lain. Memang kalau di swasta seperti itu, tapi di BUMN tidak bisa seperti itu. Membubarkan BUMN itu tidak gampang. Kemudian membentuk yang baru juga tidak gampang. Itu untuk membubarkan BUMN itu sampai presiden, untuk membentuk yang baru juga sampai presiden, sehingga tidak segampang itu. Sehingga kadang-kadang pilihannya bukan baik atau jelek, pilihannya kadang-kadang jelek dan jelek sekali. Sehingga saya juga bisa membedakan mana baik dan lebih baik, mana jelek dan lebih jelek. Kadang-kadang pilihannya bukan baik dan jelek loh. Yang pilihannya jelek mana? Jelek sekali, sangat jelek begitu. Nah, kadang-kadang seperti itu di BUMN. Kalau di swasta gampang, asal pemegang saham sudah setuju, sudah selesai, dan persetujuan pemegang saham bisa lebih cepat. Bapak menulis Manufacturing Hope, kemudian ada satu tangis, maaf Pak, dua tangis 1000 tawa ya Pak ya? Ya. Itu kan memotivasi sekali Pak, untuk karyawan BUMN juga sebenarnya. Bapak melihat potensi BUMN untuk negara ini, kontribusinya, atau emang sebaiknya ditutup saja terus dikasih pekerjaan baru? Yang BUMN yang sulit-sulit ya? Baik. Saya membagi BUMN itu dalam 3 kelompok. Satu kelompok yang harus dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi, jadi mengabdi kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi BUMN itu penting karena kalau tidak ada kelompok itu, jadi misalnya ya pelabuhan, bandara, itu jenis-jenis BUMN yang tujuannya harus jelas. Apa tujuannya? Nah, di situ sekarang saya rumuskan, BUMN yang seperti itu adalah untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi negara. Ada BUMN yang harus dikelompokkan menjadi kelompok untuk ketahanan nasional. Misalnya BUMN di bidang pangan, BUMN di bidang persenjataan. Itu mungkin pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi tidak sebesar kalau pelabuhan atau bandara, tetapi peranannya dalam ketahanan nasional sangat besar. Kemudian ada satu kelompok lagi BUMN yang harus diabdikan untuk menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat internasional. Berarti tidak harus memberikan kontribusi langsung, tapi kebanggaan gitu Pak? Pasti pengaruhnya juga ada kepada kontribusi, tapi jangan banyak diganggu. Misalnya pabrik semen, itu pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi juga tinggi, tetapi dia harus bisa menjadi juara di tingkat internasional. Nah, dalam 2 tahun ini pabrik semen kita itu sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, misalnya begitu. Nah, nanti pupuk Indonesia juga begitu, sehingga ada untuk pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, tetapi juga untuk harus menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Jadi sekarang sudah saya kelompokkan menjadi 3 kelompok seperti itu. BUMN itu kan katanya juga termasuk miniatur Indonesia Pak? Ya. Bapak kan ternyata apa saja ada di situ. Dan saya merasa menjadi Menteri BUMN ini, saya merasa disekolahkan untuk memahami persoalan bangsa ini yang sangat mendasar. Masalah ketahanan pangan, saya mempelajari banyak sekali di BUMN ini dan bagaimana harus berbuat. Dan terbukti bahwa tahun lalu kita tidak impor beras sama sekali karena BUMN-nya diperbaiki maksimum. Nah, di BUMN ini juga ada BUMN energi. Saya sangat memahami persoalan energi bangsa ini karena semua persoalan ada di BUMN. Demikian juga ketahanan nasional ada di BUMN. Ada pertumbuhan ekonomi, ada perdagangan, ada BUMN perdagangan, ada BUMN industri, ada BUMN perkebunan, ada BUMN infrastruktur. Memang betul, jadi saya merasa selama 2 tahun lebih jadi Menteri BUMN ini bisa belajar banyak bagaimana harus memahami persoalan-persoalan bangsa ini secara mendasar dan secara keseluruhan. Baik. Hanya bidang hukum aja yang tidak ada, karena tidak ada bisnis hukum kan. Iya. Kelihatannya tidak ada Pak. Padahal perbedaan yang mendasar ketika Bapak jadi dirut PLN, itu orang merasakan betul Pak. Tinggal telepon 123, ada jawaban bisa diprediksi. Karena listrik itu kan esensial sekali untuk masyarakat kecil. Kalau mati itu repot-repot betul Pak. Begitu jadi Menteri BUMN, perbedaannya di mana Pak? Kalau menjadi dirut PLN,
itu saya bisa langsung bertindak. Di situ saya sebagai eksekutif. Menjadi Menteri BUMN, di situ saya menjadi pemegang kebijakan. Jadi misalnya saya minta PLN begini, tetapi yang melaksanakan kan direksi. Iya. Nah di situ kadang-kadang saya tidak puas karena saya tidak bisa melaksanakan langsung. Sehingga nggak berkuasa amat gitu Pak sebenarnya. Berkuasa, tetapi sebagai pelaksana harus orang lain yang melaksanakan. Nah tentu saya berkuasa kalau dia nggak melaksanakan saya bisa tindak. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan dia bisa melaksanakan atau tidak, kan ada waktu di situ, ada waktu yang terbuang. Nah itu tidak puasnya. Karena itu saya dulu sebetulnya tidak mau menjadi menteri. Saya pilih tetap jadi dirut PLN sampai 3 tahun untuk supaya listrik ini bagus betul gitu. Nah, sepeninggal Bapak sedikit saja Pak komentarnya. PLN sudah tambah baik atau stagnan atau bagaimana Pak? Menurut saya banyak hal berubah kembali ke yang lama, tetapi cukup baik lah. Cuma nggak bisa secepat yang saya inginkan. Gaya kepemimpinan Bapak ini kan banyak yang menilai one man show. Jadi eksekusi sendiri, potong kompas, tidak ada sistemnya. Bapak melihat ini akan merusak atau bagaimana Pak? Atau terserah. Kalau itu terserah penilaian orang. Kalau itu, saya nggak mau komentar. Terserah penilaian orang. Sejauh ini Bapak? Kalau tidak ada sistem pasti tidak betul lah. Iya. Nggak mungkin sesuatu tidak ada sistem. Cuma saya tidak mau dikalahkan oleh sistem yang berbelit-belit, hanya itu aja. Baik. Bedanya. Sama-sama menggunakan sistem, tetapi saya menggunakan sistem lebih efektif, hanya itu. Banyak orang yang di instansi manapun ingin melakukan seperti apa yang Bapak lakukan, tetapi kan tidak sesakti Pak Dahlan Iskan, sehingga tidak bisa secuek itu, begitu Pak. Saran Bapak Pak, untuk yang ingin berbuat baik, tetapi melawan arus, ditekan sana sini, yang kecil-kecil itu Pak, kira-kira apa Pak yang Bapak bisa sampaikan untuk mereka Pak? Jangan takut kehilangan jabatan, jangan takut tidak populer, jangan takut dimarahi semua pihak, termasuk dimarahi oleh orang banyak. Termasuk kadang-kadang harus merasa yang jelek siapa ya kok saya jadi salahin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu risiko, nggak apa-apa. Bapak sudah alami itu ya Pak ya? Iyalah. Oke ya. Oke Pak. Masih. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. Cuma kekayaan jangan sampai mengalahkan Anda. Anda makan materi, mencari materi, tapi materi jangan sampai menjadi primer dalam hidup Anda. Yang lebih primer adalah martabat Anda, moral Anda, manfaat hidup Anda, kan begitu. Saya bisa lakukan sekarang, katakanlah untuk anak muda saja ya. Anak muda jangan pernah berhenti belajar. Boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Good morning,
girl. How about you, Chandra? I'm okay. Hannah, how are you? How are you? I'm great. Good. Honeybee, honeybee, you're far away, that's hurting me. Hurting me, I miss you, darling, far away. You won't sweet smile this summer day. Kita ya? Pokoknya kamu harus ambil keputusan. Kamu nggak boleh terus-terusan kayak gini. Kamu harus putus sama Alvan. Kamu harus bisa cari cowok yang nggak katrok kayak dia, yang ngebut-ngebut di jalanan, tidak jelas. Ya nggak sih? Kamu harus mempertimbangkan kehidupan kamu ke depan dong. Kamu harus lihat ke depan, oke? Sekarang kamu nggak boleh sedih lagi ya. Sayang. Semua kita putus. Apa? Putus. Apa? Putus. Aku kurang gini apa coba? Mobilku banyak. Aku anak orang kaya. Kamu katrok. Inilah balada cowok yang ditinggal pacarnya karena ngebut dan sering ugal-ugalan di jalan. Jangan ikuti jejak saya.